سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Dan juga mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabul khala, yaitu adab tentang yang berhubungan ya, adab yang berhubungan dengan WC ya. Dalam Islam tentunya setiap perbuatan, setiap pekerjaan itu diatur ya, oleh syariat. Sampaikan dalam hal WC pun dalam Islam itu diatur dengan sedemikian rupa ya, dengan sebaik-baiknya agar manusia tetap terus terarah, terus terbimbing ya di dalam koridor-koridor keislaman. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika atau adab yang berhubungan dengan WC ya. Mungkin dari dalam hal masuk WC, keluar WC, ketika di dalam WC seperti apa. Nah, itu ada etika-etikanya, ada tata kramanya, ada adabnya seperti apa dalam Islam. Nah, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fa idza dakhalal khala'a qaddama rijlahu al-yusra. Nah, ketika kita masuk ke dalam WC, maka dahulukan oleh kita kaki yang sebelah kiri ya ikhwani rahimakumullah. Kemudian waqala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kemudian ini saat di luar ya, saat di luar WC kita baca doa. Jadi baca doa masuk WC itu ketika di luar WC. Ya, jadi sebelum kita melangkahkan kaki kita yang kiri ke dalam WC, maka kita baca doa terlebih dahulu. Doanya yaitu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, setelah itu baru kita melangkahkan kaki kita yang sebelah kiri ke dalam ruangan WC. Fa idza kharaja minhu qaddama rijlahu al-yumna. Nah, ketika kita keluar daripada WC, maka dahulukan oleh kita kaki yang kanan. Wa qala ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian ikhwani rahimakumullah, setelah kita di luar WC, sempurna kita berada di luar WC, maka kita mengucapkan doa
keluar daripada WC, yaitu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, itu adalah doa keluar WC. Wa idza kana fi ghairi bunyan haruma 'alaihi istiqbalul qiblati wastidbaruha bibaulin aw ghaitin. Nah, ketika WC-nya itu tidak berada dalam ruangan, ya, tidak berada dalam bangunan, tidak terhalangi tembok, ya, jamban misalkan, tapi tidak ada tembok penghalangnya, terbuka, ya, mungkin ini ada di zaman dulu atau mungkin juga dalam kondisi atau situasi tertentu, ya. Kita menggunakan WC yang terbuka mungkin, ya, entah itu mungkin di hutan atau di tempat-tempat terbuka lainnya yang memungkinkan kita membuang hajat itu di ruangan yang terbuka. Nah, makanya ketika kita WC-nya, ya, itu tidak ada bangunannya, maka haram, ya, atas kita untuk menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat. Nah, kita tidak boleh, ya, ketika tidak ada temboknya, ya, ketika tidak ada temboknya WC tersebut kita menghadap kiblat. Nah, itu tidak diperbolehkan saat qadha hajat, ya, saat buang air kecil atau buang air besar kita menghadap kiblatnya, itu tidak diperbolehkan, yaitu haram hukumnya, ya, atau juga membelakangi kiblat. Nah, itu haram hukumnya. Kemudian wa yukrahu al-kalamu 'alal khala'i. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, ketika kita berada di dalam WC, nah, kita dimakruhkan untuk berbicara, ya. Berbicara yang tidak ada faedahnya, ya, tentunya nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Nah, ini dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Nah, ini dilarang, ya, tidak boleh kita sebagai seorang muslim itu berbicara, banyak bicara, ngobrol segala macam di dalam toilet, ya. Wa alla yabula fi ma'in raqidin, dan juga kita dilarang buang air kecil di air yang tergenang, ya, di air yang menggenang, tidak boleh, ya. Kemudian wa maqa'idin nas ay wa fi tariqihim, tempat tinggal manusia, tempat duduk manusia. Nah, itu juga tidak boleh kita kencing di situ. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu di jalan yang biasa dilewati oleh manusia, itu tidak boleh, ya. Di pinggir, di jalan-jalan misalkan kita kencing atau buang air besar apalagi, ya, nah, itu tidak diperbolehkan gitu, ya, untuk kencing di area-area yang biasa dilewati oleh manusia. Wa yustahabbu yastabri'a minal bauli. Nah, ya, dan juga disunnahkan kita untuk istibro minal bauli, yaitu ketika kita kencing, ya. Apa istibro? Istibro itu menahan, ya, menahan atau apa namanya, seperti berdehem, ya. Nah, itu sambil kita menekan ke area kemaluan kita, ke perut kita, agar apa? Agar air kencing itu yang sisa-sisa itu bisa keluar, nah, bisa keluar semuanya. Nah, ini istibro ini dilakukan setelah kita sempurna buang air kecil, nah, ya. Makanya kita tidak boleh ketika buang air kecil, ya, selesai buang air kecil langsung kita berdiri langsung cewok, itu nggak boleh. Khawatir apa? Khawatir ada sisa nanti yang keluar dari kemaluan kita, ya. Maka oleh karena itu kita tahan sebentar, selesai air kencing keluar semuanya, kita tahan, kita istibro, ditekan oleh kita sampai betul-betul air kencing itu keluar dengan sempurna, tidak sisa lagi. Nah, itu ikhwani rahimakumullah. Kemudian wa ayyastanjiya biyasarihi. Nah, kita disunnahkan juga, ya,
itu istinja dengan menggunakan tangan kiri ya. Sunnah kita menggunakan tangan kiri ya. Tidak boleh kita menggunakan tangan kanan. Masa iya kita makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kanan, kan nggak mungkin ya. Nggak indah gitu ya. Jorok juga pada akhirnya. Nah, oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita disunnahkan untuk istinja itu menggunakan tangan kiri. Nah, itu. Ya mungkin itu yang insya Allah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya para jamaah semua, ikhwani rahimakumullah yang menonton kajian ini, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, berkahi keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solehah, dan semua hajat dan cita-citanya Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.